Episode 4 dimulai dengan Yuno akhirnya membalas pesan Kim Sum 5 hari setelah dia mengiriminya pesan teks di aplikasi Kencan. Dia meminta maaf atas tanggapannya yang terlambat dan mengundangnya untuk makan malam dan jalan-jalan pada malam berikutnya. Dia juga mendapat pesan dari Agape, pria dengan profil Asperger. Dia memintanya untuk membawa buku yang ingin dia pinjamkan kepadanya. Mereka berencana untuk bertemu malam berikutnya juga dan bertukar buku. Dia pertama kali bertemu dengan Agape di sudut jalan yang gelap gulita. Dia memaksanya masuk ke gedung yang belum selesai dan mencoba memperkosanya. Dia berhasil melawannya dan mencoba melarikan diri tetapi terus tersesat di dalam gedung. Dia terus mengejarnya di sekitar gedung dan menyudutkannya di salah satu toilet. Dia melawan dan dalam perjuangannya, dia menggunakan pisau cukur yang diberikan Yuno untuk menggorok lehernya. Dia berdiri menyaksikan dia perlahan dan dengan susah payah berjuang untuk bernapas. Teman-temannya melihat apa yang dia lakukan pada teman mereka dan mereka lari. Dia menelepon polisi dan menjadwalkan ulang kencannya dengan Yuno dan menawarkan untuk mentraktirnya makan. Dia mendapatkan pengacara yang membantu menangani kasus ini dengan polisi dan peristiwa traumatis tersebut membangkitkan beberapa kenangan masa kecil yang mengganggu bersama ibunya. 너 지금 뭐 한 거야? 엄마 얼굴이 보라색으로 변하는지 보려고. Dia pulang ke rumah dan menceritakan kotak obrolan asli yang pertama kali dia buat saat remaja tentang cobaan itu. Dia mengakui bahwa dia membunuh seorang pria dan merasa gembira karenanya. Keesokan harinya dia melapor ke tempat kerja dan para pekerjanya terkejut. Mereka juga kaget dia menaruh permen di kotak bahagia di kantor. Salah satu dari mereka memintanya untuk mempertimbangkan istirahat tetapi dia bilang dia perlu mengikuti rutinitasnya. Dia hanya bisa beristirahat jika sudah dijadwalkan. 체육관 정해져 있고요. 그리고 오늘은 아니에요. Jung mengunjunginya di kantornya dan memberitahunya bahwa polisi meminta akses ke informasi pengguna sehubungan dengan pembunuhan Agape. Jung tidak mau membeberkan informasi tersebut kepada polisi. Dia menawarkan nomor pemimpin geng sebenarnya kepada Kim Sum tapi dia menolak tawaran tersebut. Dia ingin menemukannya sendiri dan Jung berpikir itu berarti dia baik-baik saja. 걱정 안 한다. Setelah Jung meninggalkan kantornya, dia menerima pesan dari Yuno yang menanyakan rencana makan malam mereka. Dia meminta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak merasa nyaman. Dia segera meneleponnya melalui aplikasi dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari orang. Dia penasaran mengapa dia mencari orang-orang ini. Dia dengan datar menjelaskan bahwa dia ingin membunuh mereka karena dia sangat membenci mereka. Dia mengatakan padanya bahwa dia bersedia membantunya dan menawarkan untuk segera mengunjunginya. Dia bilang dia sibuk tapi dia akan mencoba menjadwal ulang kencan mereka. Dia mendapat telepon dari Yang Gyeon dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menemukan informasi tentang pria yang meninggalkannya mati di antah berantah. 알려줄 필요 없거든. 처음이 왔어? 언니. Dia segera menuju ke rumah Yang Gyeon dan meminta Mokwon membantunya menemukan seseorang juga. Mokwon memberitahunya bahwa mereka hanya menemukan pelaku kekerasan Yang Gyeon secara kebetulan. Dia membayar untuk melihat-lihat kolam renang yang mereka kunjungi pada kencan mereka. 그런 건 아닌데. Yang Gyeon penasaran kenapa Kim Sum tertarik pada seseorang.
Kim Sum memberitahu mereka bahwa dia mencari sekelompok pria yang memikatnya dan mencoba memperkosanya. Mereka terkejut karena Kim Sum tidak bisa mendapatkan informasi pengguna. Dia menjelaskan itu tidak tersedia untuknya meskipun dia membuat aplikasinya. Mereka menyusun rencana tentang cara memikat penyerang dan membunuh mereka. 우리 서미가 진짜 중간이 없네. Kim Sum meminta untuk berbicara dengan Mo Won tentang pekerjaannya sebagai dukun. Dia penasaran dengan cara kerjanya dan ingin Mo Won merasakan sesuatu untuknya. Dia ingin Mo Won mengusir monster dalam dirinya. 신이 내려와 있긴 한데 Mo Won mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan roh jahat di dalam dirinya dan memintanya untuk meninggalkan pedang yang dibawanya. 칼을 가지고 와줘. Kim Sum menolak berpisah dengan pedangnya dan pergi. Dia kemudian menerima pesan dari Yuno yang menanyakan apakah dia menemukan orang yang dia cari. Dia juga membagikan nomor teleponnya dan memintanya untuk menelepon. Dia menelponnya dan dia tampak mengkhawatirkannya karena dia telah melihat kasusnya di berita. Mereka bertemu dan dia menceritakan kepadanya tentang kejadian itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia takut dan masih sulit tidur di malam hari. Dia bilang dia harus pergi tapi Kim Sum bilang dia bisa ngobrol dengan teman Anya sebelum dia pergi. Ai memberitahunya tentang Kim Sum yang merasa gembira setelah membunuh seseorang dan dia berbagi keinginannya untuk tidur dan membunuh orang dengan Kim Sum. Dia menghapus ini setelah dia mengetik tetapi komputer diprogram untuk mengingat semuanya. 피해 여성 A씨가 안정을 되찾는 대로 추가 조사를 진행할 방침입니다. Keesokan harinya, polisi mengunjungi Yuno di kantornya untuk menanyakan tentang hilangnya Naeun. Dia memberitahu mereka bahwa dia makan bersama dengannya sebelum dia pergi menemui Profesor Min, kekasihnya. Polisi mengunjungi Profesor Min untuk menanyanya juga. Polisi kembali untuk menginterogasi Yuno tentang silo tempat Profesor Min mengatakan dia dibujuk dan disiksa. Yuno memberitahu mereka bahwa dia mengunjungi silo karena dia penasaran dan melihat daun telinga manusia. Polisi yakin Profesor Min berbohong dan Naeun mungkin masih hidup. Episode berakhir dengan kaki manusia perempuan yang menjulur dari lubang silo dan perlahan meneteskan darah.